Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Alfarizi, Prodi PAI. Mau meresum tugas dari diklat distansi kemarin. Kemarin saya mendapatkan 5 materi. Yang materi pertama adalah tentang keorganisasian. Organisasi adalah dua individu atau lebih yang memiliki satu visi dan tujuan yang sama untuk membentuk sebuah perkumpulan tersebut. Kemudian di dalam organisasi sendiri memiliki 4 unsur dasar. Yang pertama yakni orang-orang, 2 kerjasama, kemudian tujuan yang ingin dicapai, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Jadi itu sekilas tentang organisasi. Kemudian materi kedua yakni dakwah Islam di Nusantara dan asal mula Muhammadiyah. Teori masuknya Islam di Nusantara ada 4. Yang pertama yakni teori Mekah. Kemudian yang kedua ada teori Persia. Kemudian yang ketiga teori Gujarat atau India. Kemudian yang terakhir teori Cina. Kemudian proses Islam menyebar di Indonesia yakni ada beberapa cara. Yang pertama perdagangan. Kemudian setelah perdagangan ada yang namanya melalui proses perkawinan. Nah, setelah itu ada namanya tasawuf, terus pendidikan, dan juga budaya. Nah, jadi itu tentang beberapa proses Islam di Nusantara. Kemudian corak Islam Nusantara ada 2, yakni masa kesultanan dan juga masa penjajahan. Kemudian di materi ketiga yakni retorasi atau retorika. Retorika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara bicara kepada seseorang gitu, atau bisa kita sebut dengan public speaking gitu. Dan retorika dakwah adalah cara berbicara untuk mengajak ke agama Islam dan melaksanakan hukum-hukum yang terkandung dalam ajaran Islam supaya orang itu bisa ikut kita gitu, melalui cara kita ngomong kan itu bisa mempengaruhi seorang supaya ikut dengan dakwah yang kita lakukan gitu. Kemudian landasan retorika adalah di surat An-Nahl ayat 125. Kemudian materi yang keempat desain grafis, yakni ngedit gitu. Kemudian yang kelima, materi 5 teknik persidangan. Nah, sidang adalah forum formal bagi pembelarian keputusan yang menjadi sebuah kebijakan. Nah, jadi sidang adalah menurut saya sebuah forum yang dimana itu untuk mengambil keputusan bersama untuk sebuah kebijakan gitu. Kemudian di dalam persidangan sendiri ada istilah-istilah. Yang pertama skorsing atau pending. Kemudian ada lagi dog lobby, terus deadlock, walkout, voking, dan PK. Nah, itu beberapa istilah-istilah persidangan. Kemudian ada namanya macam-macam persidangan. Nah, sidang ada yang namanya sidang pleno, kemudian sidang paripurna, kemudian ada sidang komisi dan juga subkomisi. Jadi itu materi yang saya dapatkan saat diklat kemarin. Terima kasih. Nunal kolam masurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.